Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai wasiat utama seorang khatib, maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim harus paham, harus sadar bahwa Allah telah memberikan kita berbagai macam pilihan, kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mungkin selama ini yang sering kita dengar ada istilah ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual itu terkait dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, umroh, haji dan lain sebagainya. Sementara ibadah sosial itu terkait dengan hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita di tempat kerja dan lain sebagainya. Akan tetapi hadirin, kalau ini kita perinci lagi, kita perluas lagi, maka sebenarnya ada begitu banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Contoh, kita mestinya selama ini biasa melakukan ibadah ekonomi, karena selama ini kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Dan mencari nafkah untuk keluarga adalah perintah Allah, sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah, itu juga bagian dari ibadah. Maka mungkin hadirin yang hari ini sedang bekerja mencari nafkah, maka yakinlah hari ini panjenengan sedang beribadah kepada Allah. Atau mestinya kita sering memunculkan ibadah pendidikan, karena kita biasa mencari ilmu, mungkin di majelis taklim atau bahkan mungkin mendengarkan khutbah seperti ini juga bagian dari ibadah pendidikan. Karena mencari ilmu, menyebarkan ilmu juga perintah Allah, maka ketika kita melakukan perintah Allah, itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ibadah yang sering kita tidak paham bahwa itu juga bagian dari ibadah, yaitu ibadah politik, hadirin. Bahkan sebagian orang menganggap politik itu kotor sehingga bukan bagian dari ibadah. Bahkan di beberapa masjid pun memberikan syarat khotib tidak boleh menyampaikan terkait dengan politik. Padahal mestinya yang apa tidak boleh disampaikan dan apa yang boleh disampaikan itu harus jelas.
Kenapa hadirin? Karena politik juga bagian dari ibadah. Ustadz, bukannya itu terkait dengan kekuasaan? Betul, dan menjadikan seseorang menjadi penguasa adalah perintah dalam ajaran kita. Apa diantaranya? Rasulullah pernah menyampaikan begini, idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu. Jika ada 3 orang saja dalam bepergian, maka angkat di antara mereka menjadi pemimpin. Bayangkan hadirin, dalam bepergian dan hanya 3 orang, jadikan di antara mereka menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Mafhum muwafaqahnya, pemahamannya mestinya dalam kondisi mukim, kita berada di sebuah tempat dengan jumlah yang sekian banyaknya, maka mestinya lebih wajib kita mengangkat di antara mereka menjadi seorang pemimpin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena inilah Syekhul Islam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan begini, al-mulku wad-dinu tau'imani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Fad-dinu aslun was-sultanu harisun. Agama adalah dasar, pangkal, sementara kekuasaan adalah pengawalnya. Wa ma la aslalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadai'un. Sesuatu yang tidak punya dasar, tidak punya pondasi, maka akan mudah roboh. Sementara sesuatu yang tidak punya pengawal akan mudah dikalahkan. Artinya apa hadirin? Dasar perlu, pondasi perlu, tapi mengawal bangunan itu juga sangat perlu. Contoh begini hadirin, kebenaran atau amal ma'ruf itu akan mudah kita lakukan kalau didukung oleh penguasa. Majelis taklim, pengajian, sholawatan akan mudah kita adakan kalau didukung oleh penguasa. Masjid akan mudah kita bangun dengan megah kalau didukung oleh penguasa. Sebaliknya, kemaksiatan, kemungkaran akan mudah kita hilangkan kalau didukung oleh penguasa. Contoh sederhana, sekian tahun yang lalu para penceramah, para khotib menyampaikan betapa negatifnya lokalisasi. MUI juga punya sekian banyak program untuk menutup lokalisasi. Tapi ternyata hadirin, semua itu masih kalah dengan sebuah keputusan pimpinan atau penguasa daerah itu. Ceramah khutbah masih kalah dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh seorang penguasa. Ini artinya apa hadirin? Betapa pentingnya kekuasaan untuk mendukung keberagamaan kita. Maka hadirin, mari kita sadari bahwa memilih pemimpin, memilih penguasa itu sangat penting dan itu bagian dari ibadah. Pesan sederhananya hadirin, mari kita pilih para pemimpin yang betul-betul bisa mendukung keberagamaan kita, keislaman kita, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bagian dari ibadah politik kita.
Sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw بالصبر بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha sirran wa jahran li annal muttaqina fid dunya wal akhirah lahumul busyra. Wa qala Allah ta'ala mukhbiran wa amiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Wa'afina wal muslimin. Wa'fu anna wa 'anil muslimin. Wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.